Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi waffaqana li tariqil huda war rasyad wa ja'alana fi darid da'wati wal irsyad. Salatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin qudwatina fid da'wati wal irsyad wa ala alihi wa sahbihi alladhina jahadu fid da'wati wal irsyad fafazu fid dunya wal ma'ad. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tak henti-hentinya menganugerahkan kepada kita sekalian kesehatan, kesempatan dan hidayah untuk kembali melanjutkan kajian kitab kita An-Nukhbah Al-Maradiyah La Hadits Nabawiyah yang sebagaimana biasanya diantarkan oleh Alina Gurta Dr. Al-Haj Umar Mansur LCMA. Alhamdulillah pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan Al-Faslus Tsamit fi Husnul Khuluq. Oleh karenanya dengan hormat kami mempersilahkan kepada Arena Guruta untuk melanjutkan kajian kitab kita. Al-an fadal masykur. Jazakallahu khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Alhamdulillah kita kembali melanjutkan kajian kitab kita pada malam hari ini. Lanjutan pembahasan kitab An-Nukhbah Al-Mardiyah fi Al-Hadits An-Nabawiyah karya Andre Huruta Abdurrahman Abdullah rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita masih pembahasan pasal yang ke-8 tentang akhlak yang mulia, husnul khuluq. Kita masih pembahasan ke ayat yang ketiga hari ini. Malam ini kita membahas tentang ayat yang ketiga. Dari 3 ayat yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah dalam bab ini. Yang mana intinya ayat ini berbicara tentang akhlak. Di antara sisi-sisi akhlak. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, khudhil afwah. Jadilah engkau pemaaf. Senantiasalah memaafkan. Ini sudah kita bahas pertemuan sebelumnya. Tentang keutamaan senantiasa memberi maaf kepada orang lain. Orang yang suka memaafkan itu tanda bahwa dia memiliki akhlak yang mulia. Wa'mur bil 'urf, dan senantiasa memerintahkan kepada yang ma'ruf. Mengajak orang lain untuk senantiasa berbuat kebajikan. Senantiasa berdakwah dalam ketaatan. Tentunya juga dibarengi juga dengan melarang dari kemungkaran. Ini sudah di ayat sebelumnya sudah dijelaskan juga tentang masalah amar ma'ruf nahi munkar. Termasuk akhlak orang yang beriman. Begitu pula dengan orang yang berilmu, senantiasa mengajak kepada yang baik, mencegah kepada yang buruk. Wa'arid 'anil jahilin, dan berpalinglah, jangan mempedulikan, jangan mengambil hati ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan, gangguan-gangguan, hinaan-hinaan orang-orang jahil.
yang tidak mengetahui hak-haknya Allah Subhanahu wa taala, tidak mengetahui hak-hak sesama manusia, untuk senantiasa berbuat baik, berakhlak baik. Dia tidak peduli, tidak mengetahui mana akhlak yang baik, mana akhlak yang buruk, mana ucapan yang baik, mana ucapan yang buruk, mana perbuatan baik, perbuatan yang buruk, mana yang menyakiti orang lain, mana yang mengganggu orang lain. Jangan pedulikan mereka. Wa'arid 'anil jahilin. Jadi ada 3 sifat di sini yang disebutkan dalam ayat ini. Yang pertama itu memberi maaf, amar ma'ruf nahi munkar, dan ini yang terakhir ini yang akan kita bahas di sini, yaitu berpaling dari orang-orang yang jahil. Jangan mempedulikan mereka. Makanya di ayat sebelumnya atau di bab sebelumnya ada ayat yang kita baca itu di surah Al-Furqan ayat 63, wa ibadur rahmani alladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salaman. Ini bab sebelumnya. Bahwasanya sifat hamba-hamba Ar-Rahman itu hamba-hamba Allah alladzina yamshuna 'alal ard, yang mereka berjalan di atas muka bumi ini haunan, dengan rendah hati, dengan tawadu, dengan penuh dengan kerendahan, ketawaduan, penuh dengan akhlak, penuh dengan sopan santun. Wa idza khatamahum jahiluna qalu salama. Apabila orang-orang jahil menyapa dengan kejahilan, mengganggu dengan kejahilan mereka, menyakiti, menghalangi kita dari kebaikan, qalu, mereka membalas dengan ucapan selamat, meninggalkan mereka, tidak membalas, tidak menggubris, tidak mempedulikan apa yang mereka perbuat. Makanya ini juga yang dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila Nabi diganggu, disakiti pribadinya, Nabi tidak membalas. Aisyah radhiyallahu anha berkata di sini, "Manila minhu syai'un qat fayantaqimu min sahibihi." Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dihina, dicaci, disakiti sesuatu pun kemudian Nabi membalas orang yang berbuat demikian. Nabi tidak pernah membalas. Illa ayyuntaha ka syai'un min maharimillah. Nabi marah kalau sesuatu itu melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Melanggar perintah-perintah Allah, melanggar larangan-larangan Allah. Berkaitan dengan agama. Tapi kalau berkaitan dengan pribadinya, dicela pribadinya, dicela dirinya, tidak, Nabi tidak marah. Tapi kalau urusan agama, Nabi marah. Fayantahim lillahi azza wa jalla. Marah karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini juga mengandung untuk kita senantiasa bisa menahan amarah, bisa mengontrol emosi. Ini termasuk sifat yang mulia. Dan orang yang tidak bisa mengontrol amarahnya ini, emosinya ini, mudah marah, mudah meledak emosinya dan tidak bisa dia kontrol. Ini diantara sebab-sebab seorang itu berperilaku buruk. Orang yang tidak bisa menahan amarahnya biasanya akan muncul dari dirinya, lahir dari dirinya karena emosi ini, karena marah ini, sifat-sifat yang buruk. Ucapan yang kasar biasanya karena emosi, karena marah. Perbuatan yang buruk terkadang muncul karena amarah. Sikap perilaku yang tidak baik biasanya karena amarah. Makanya itu tidak sedikit hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memerintahkan kita untuk senantiasa menahan amarah. La taghdab, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada seseorang di hadisnya Abu Hurairah. Seorang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minta wasiat, minta nasihat.
Maka ya Rasulullah ausini. Wahai Rasulullah, berikan saya wasiat. Nabi mengatakan, la taghdab. Jangan marah. Tahan marahmu. Jangan mudah melampiaskan amarah. Marah tentu bisa. Tidak ada orang yang tidak marah. Tidak ada orang yang tidak tersinggung. Tidak ada orang yang tidak tersakiti. Tapi jangan sampai marah itu kita lampiaskan dengan ucapan yang buruk. Dengan tindakan yang buruk. Ya. Ketika ada orang jahil yang memancing emosi kita, memancing amarah kita, tinggalkan, berpaling, jauh. Jangan dipedulikan. Karena kalau kita melawan atau menggubris atau mempedulikan, bisa jadi emosi kita terpancing sehingga kita juga berbuat jahil sama seperti perbuatan jahil yang mereka perbuat. Ketika dia mencaci maki kita, kemudian kita ikut mencaci maki dia, berarti kita sama saja dengan mereka. Mereka mengeluarkan ucapan yang buruk, kita balas dengan ucapan yang buruk, maka kita tidak jauh beda dengan mereka. Apalagi kalau sudah sampai kepada tindakan-tindakan yang tidak pantas. Makanya di sini mengatakan warid anda jahil. Nabi mengatakan la tabqa. Orang ini bertanya lagi, ya Rasulullah, ausini. Dia minta wasiat yang lain, wasiat yang lebih lengkap, wasiat yang lebih panjang atau lebih yang dianggap lebih penting. Tapi Nabi mengatakan la taghdab, jangan marah. Sampai Nabi ulang 3 kali. Orang itu bertanya 3 kali, Nabi menjawab dengan jawabannya sama, la taghdab. Ini menunjukkan bahwa kemampuan menjaga emosi ini sesuatu yang sangat penting. Termasuk akhlak yang mulia ketika orang mampu mengontrol emosinya. Di hadis yang lain, Abdullah bin Amr bertanya kepada Nabi SAW. Abdullah bin Amr bin As. Kata, ya Rasulullah, amalan apa yang bisa menjauhkan saya dari murka Allah Subhanahu? Amalan yang bisa menjauhkan dari murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Rasulullah? La taghdab, jangan marah. Kalau mau jauh dari murka Allah, maka jangan suka marah. Jangan melampiaskan amarah. Karena kalau kita mampu menahan amarah kita, maka Allah akan membalas seperti perbuatan kita. Allah juga akan menahan amarahnya kepada kita. Sebagaimana kita menahan amarah orang-orang yang berbuat kesalahan terhadap kita, maka Allah juga akan menahan amarahnya, murkanya kepada kita yang penuh dengan kesalahan. Orang melakukan 1-2 kesalahan kepada kita. Nah kita berapa banyak kesalahan yang kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata Rasulullah, kalau mau Allah tidak murka kepadamu, jangan juga lampiaskan murkamu kepada orang lain. Makanya ulama mengatakan kama tadinu tudan. Sebagaimana kau memperlakukan orang, Allah juga akan memperlakukan kita seperti itu. Nah, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kasihi orang yang ada di muka bumi ini, maka Allah juga akan mengasihi kamu. Sebagaimana kita berbuat baik kepada orang, Allah juga berbuat baik kepada kita. Hal jazaul ihsan illa ihsan. Apakah ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula? Kemudian di hadis yang lain, sahabat lain bertanya juga, ya Rasulullah, ajarkan saya satu amalan yang bisa memasukkan saya ke dalam surga. Amalan yang bisa mengantar kepada surga. Kemudian saya mengatakan, wala tuksir alaihi. Sahabat ini mengatakan, jangan terlalu banyak. Sedikit saja. Amalan yang bisa memasukkan kepada surga. Dan jangan terlalu banyak. Akhirnya Nabi mengatakan apa? La tab. Jangan marah. Kalau mau masuk surga, jangan marah. Tahan emosi. Hanya ulama mengatakan bahwa ini menunjukkan bahwa begitu banyak kebaikan-kebaikan yang
lahir dari orang yang sanggup menahan emosi. Dan begitu banyak keburukan yang muncul dari orang-orang yang sulit menahan emosi. Kemudian pertanyaannya, bagaimana caranya supaya kita bisa menahan emosi, menahan amarah ini? Karena saya bilang tadi, kita tidak lepas dari orang-orang yang suka mengganggu. Dari omongan-omongan orang, orang menghina kita, mencaci maki kita, memancing emosi kita. Baik dengan ucapan, perbuatan, ejekan. Banyak perkara-perkara yang mudah memancing emosi kita. Mudah memancing amarah kita. Nah, apabila kita marah ini, yang mana marah ini satu hal yang manusiawi. Tidak ada orang yang tidak pernah marah. Pasti orang marah. Cuma ini, ketika kita marah, kita harus mampu meredakan amarah itu. Mampu mengontrol. Jadi Nabi mengatakan la taghdab bukan berarti jangan marah, artinya seorang itu tidak boleh marah. Tidak, marah boleh saja. Tapi maksudnya jangan melakukan sesuatu yang buruk ketika terjadi marah itu. Tapi berusaha meredam, berusaha menahan. Agar marah ini sifat rasa benci, rasa marah dalam hati kita ini tidak mendorong kita mengucapkan kata-kata yang buruk atau melakukan tindakan-tindakan. Jadi pertanyaannya, kembali saya ulang, bagaimana cara kita meredakan amarah? Ya. Bagaimana cara kita meredakan amarah? Kalau cara untuk tidak marah, artinya berusaha untuk menghindari semua kondisi-kondisi yang bisa memicu amarah. Nah, ini mungkin agak susah. Ya. Karena kita berinteraksi dengan banyak orang. Banyak jenis manusia. Dan pasti tidak semua ketika kita berinteraksi dengan orang, tidak semua dari orang lain itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Pasti ada sesuatu yang kita benci, tidak kita senangi. Kita tidak mungkin menghindar dari manusia. Pasti ada ucapannya orang menyinggung kita. Ada tindakannya orang mengganggu kita. Sengaja atau tidak sengaja. Terkadang tidak sengaja. Mungkin orang itu memang ucapannya kasar, tidak bermaksud, tapi namanya juga manusia, ada orang tabiatnya keras. Ya, ucapannya kasar, tapi maksudnya mungkin tidak seperti itu. Tapi kita menyikapinya, terkadang kita tersinggung, kita marah. Jadi bagaimana ketika kita ini marah, tersinggung, atau tersakiti, bagaimana supaya kita menahan, supaya kita bisa menahan amarah ini, menahan sikap-sikap yang buruk dari akibat amarah ini. Jadi di sini yang pertama yang mesti kita lakukan ketika kita merasakan amarah, yang pertama itu diam, jangan bicara, tutup mulut. Kenapa? Karena kalau kita sudah bicara sedikit, kita akan terpancing untuk mengucapkan kata-kata yang tidak benar. Diam saja. Makanya Nabi SAW di hadisnya Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, "Idza ghadibta atau idza ghadiba ahadukum." Kalau seorang di antara kalian marah, falyaskut. Maka hendaklah diam. Nabi yang ajar. Kalau kita merasakan marah, ada emosi, ada panas dalam hati, kita mendengar ucapan orang, kita membaca orang membicarakan kita, orang, jangan berbicara, jangan berkomentar, tahan diri untuk berbicara. Kenapa? Karena kalau kita sudah mulai mengeluarkan ucapan, biasanya sudah sulit kita kontrol sehingga keluar ucapan-ucapan yang mungkin setelah itu kita akan menyesal bahwa kita pernah mengucapkan ucapan tersebut. Nah, atau kita menyesal bahwa kita sudah menulis
di media sosial, ucapan-ucapan atau kata-kata yang tidak pantas. Karena kita emosi, karena marah ini biasa sering menutupi akal. Sering menutupi akal sehat ketika sudah menguasai seseorang. Kemudian ketika yang kedua, ketika kita marah, setelah kita diam, tahan diri. Jangan melakukan sesuatu yang bisa jadi kita menyesali perbuatan tersebut. Ya. Memukul, menendang, melempar. Ya. Karena kalau sudah bergerak sedikit, maka biasanya kita sulit mengontrol diri kita. Dan ini memang agak sulit, berat. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, mengatakan, "Laisa syadidu bisur'ah." Bukanlah orang kuat itu dengan kehebatannya dalam bergulat. Ya, bukan orang hebat itu yang mampu membanting lawannya, yang mampu meninju lawannya sampai jatuh, yang mampu mengalahkan lawannya dalam bergulat. Bukan itu yang orang hebat. Bukan itu orang kuat. Yang sampai menganggap kalau kita melawan, kalau kita membalas kadang dengan balasan yang lebih, kita merasa diri kita hebat. Kita dihina satu kali, kita menghina 1000 kali. Kita diganggu satu kali, kita balas dengan berkali-kali. Itu bukan orang hebat. Kata Rasulullah, laisa syadidu bisur'ah. Bukanlah orang kuat itu dengan mengalahkan lawannya, membanting lawannya, menjatuhkan lawannya. Tidak. Innama syadidu, kata Rasulullah, sesungguhnya orang yang kuat itu alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Justru yang kuat itu, kata Rasulullah, yang mampu menahan dirinya ketika marah. Mampu mengontrol ucapannya, mampu mengontrol tindakannya, tidak melakukan perbuatan yang buruk, perbuatan yang tercela ketika marah. Inilah orang hebat, orang yang kuat. Karena dorongan nafsu ketika kita marah itu sangat kuat. Jadi kalau dia mampu mengalahkan dirinya, dorongan emosinya ini, maka kata Rasulullah, dialah sebenarnya orang yang terkuat. Bukan yang melampiaskan emosinya dengan membabi buta, memukul sana, mukul sini. Bahkan terkadang yang tidak bersalah dipukul juga. Caci maki sana, caci maki sini. Bahkan orang yang tidak punya salah dicaci maki juga. Nah, itu bahayanya di sini. Kemudian yang ketiga, apa yang dilakukan ketika kita marah supaya tidak melakukan sesuatu yang buruk? Rasulullah adalah dengan membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kenapa? Karena emosi ini biasanya ditunggangi oleh syaitan. Syaitan yang memanas-manasi kita di dalam hati. Mungkin orang cuma bicara sedikit kita tersinggung, padahal kita tidak pantas tersinggung. Orang cuma senggol sedikit saja itu pun tidak senang, sudah marah, sudah memukul. Banyak di masa sekarang ini, orang hanya ditagih utangnya saja sudah membunuh. Sudah dia yang salah membunuh lagi. Hanya karena masalah sepele terjadi pembunuhan, terjadi penindasan, terjadi penzaliman. Karena apa? Syaitan itu yang menunggangi. Syaitan yang membisikkan untuk dia membalas, untuk dia melawan. Bahkan terkadang balasannya melebihi dari yang pantas. Betul kita dibolehkan untuk membalas. Boleh, hukumnya boleh. Tapi sebaiknya tidak membalas. Allah berfirman itu, la yuhibbullahu jahra bisu'i minal qawli illa man zulim.
Allah tidak senang ucapan yang buruk kecuali orang yang terzalim. Hati-hati jangan sampai kita membalas balasan kita lebih dari apa yang orang perbuat, maka kita yang berdosa. Maka untuk supaya kita tidak terjerumus dalam dosa, mending kita maafkan. Mending kita menjauh. Mending kita menghindar. Nah, jangan sampai kita balas, kita tidak mampu mengontrol, menahan, sehingga balasan kita lebih dari yang dibolehkan. Maka kata Rasulullah, baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Karena biasanya kita ditunggangi oleh syaitan ketika marah. Hanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah innahu samiun alim." Apabila kamu ditimpa suatu godaan syaitan, membisik-bisikkan, memanas-manasi, masa tidak kamu lawan? Wah, kecil gitu orangnya. Masa takut? Masa kau dikasih begitu? Kamu kan senior, kamu kan ini lebih kaya. Syaitan itu datang membisik-bisikkan supaya kita emosi. Jadi kata Allah, apabila datang godaan syaitan kepadamu, fasta'id billah. Minta perlindungan kepada Allah. Innahu sami'un alim. Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Sehingga ketika kita meminta perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan, maka kita akan terlindungi. Di hadis Samulah atau Sulaiman bin Sur radhiyallahu anhu, ada orang yang saling mencaci di hadapan Nabi SAW. Di hadapan Nabi mereka saling bercaci maki, saling mencaci satu dengan yang lain. Karena apa? Karena emosi, karena amarah. Ini mencaci maki dibalas ini juga. Coba bayangkan. Kalau kita lihat, sering kita lihat orang ketika saling marah, saling mencaci, ini kata-katanya buruk, kata-kata. Keluar semua kata-kata yang tidak pantas. Salah satunya mencaci, yang satu marah, sampai wajahnya merah karena emosi. Akhirnya Nabi SAW menyaksikan kejadian itu. Nabi bersabda, "Inni la'alamu kalim." Sungguh saya mengetahui satu kalimat. Lau qalaha, seandainya orang ini mengucapkannya ketika marah ini, ladzaba anhu ma yajib. Maka akan hilang apa yang dia rasakan. Rasa marah itu akan hilang. Kalau dia mengucapkan kalimat ini, kata Rasulullah SAW. Apa itu? Kata Rasulullah, lau qala a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Akhirnya salah seorang sahabat ini mendengar ucapan Nabi ini, datang kepada orang tersebut. Mengatakan, tadi Nabi bilang seperti ini, kalau kau mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kamu akan hilang darimu rasa marah ini. Tapi orang ini karena namanya juga sudah emosi, mengatakan, Nabi ya syaitan, kamu anggap saya ini kemasukan setan. Kamu suruh saya baca auzubillahi minasyaitonir rajim, kau anggap saya kerasukan setan. Ini karena emosi ini dia menolak ajaran Nabi SAW. Sampai disuruh mengucapkan auzubillahi minasyaitonir rajim, marah. Ini kenapa? Karena dia sudah terlanjur mengikuti bisikan syaitan dengan melampiaskan emosinya, amarahnya. Sehingga ketika dinasihati, ketika disuruh tenang, disuruh diam, justru yang menyuruh diam dicaci maki. Justru yang berusaha meredakan permasalahan karena juga getahnya. Nah, ini buruknya orang yang mengikuti amarah yang menimpa diri. Kemudian setelah itu, kalau dia sudah mengucapkan auzubillahi minasyaitonir rajim, apalagi yang harus dia lakukan? Kata Rasulullah di sini, nah, kalau dia sedang berdiri, maka sebaiknya dia duduk. Kalau dia sedang duduk,
maka sebaiknya dia pergi baring. Bukan sebaliknya, lagi duduk berdiri atau lagi baring berdiri. Kalau dia lagi baring berdiri, ya sebentar sudah lagi baring duduk sebentar berdiri langsung memukul. Ketika sudah bergerak sedikit, maka dikhawatirkan berdiri langsung ambil parang, ambil batu, ambil panci, ambil apa saja dihancurkan. Jadi kata Rasulullah di sini, hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu, Rasul bersabda, "Idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun." Apabila seorang di antara kalian marah saat dia berdiri, falyajlis, maka hendaklah dia duduk. Duduk cepat. Kenapa? Karena kalau kau berdiri, lebih bebas kau bertindak, lebih bebas bergerak. Dorongan setan lebih mudah membuat kita tindakan-tindakan, mendorong kita melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji. Jadi kalau berdiri duduk. Fa'idha halaba anhu qadab, kalau sudah hilang marahnya, alhamdulillah. Wa illa jika tidak, falyattaji'. Jadi kalau ketika duduk masih panas, pergi duduk, pergi tidur, pergi baring-baring. Jauhi, tinggalkan itu orang yang membuat kita marah, membuat kita emosi. Kalau berdiri duduk, kalau duduk masih marah tidur. Jangan justru berdiri. Kalau dia sudah berdiri, ini sudah tidak aman lagi. Akan melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Kemudian selain itu, yang kelima ini, apa yang dilakukan orang ketika marah, itu pergi berwudu. Pergi berwudu. Pergi berwudu. Lagi-lagi marah, pergi cepat berwudu. Sebagaimana hadisnya Atiyah As-Sa'di radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal ghadaba minasyaitan." Bisa mengatakan marah itu sumbernya dari syaitan. Syaitan yang memancing kita untuk marah. Kemudian kalau sudah marah, syaitan yang memancing kita untuk melakukan tindakan-tindakan yang buruk. Tidak ghadiba. Innal ghadaba minasyaitan wa innasyaitana khuliqa min nar. Sedangkan syaitan itu diciptakan dari api. Sebagaimana malaikat diciptakan dari cahaya, Adam dan anak cucunya diciptakan dari tanah. Kata Rasulullah, inna syaitana khuliqa min nar wa innama tutfa'un naru bil ma. Air itu dipadamkan, api itu dipadamkan dengan air. Fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Kalau seorang di antara kalian marah, maka hendaklah dia berwudu. Segera pergi berwudu. Kalau sedang marah. Karena marah dari setan, setan itu tercipta dari api, api dipadamkan dengan air. Segera berwudu. Mendinginkan perasaan. Mendinginkan hati juga. Dengan berwudu. Kemudian yang keenam, setelah itu semua, supaya kita tidak melampiaskan emosi dengan cara yang tidak baik, kita mengingat hukuman Allah, balasan Allah kepada orang yang melampiaskan amarahnya dengan tindakan yang buruk. Allah akan membalas. Kadang orang melakukan satu kesalahan, kita balas dengan puluhan. Orang cuma mencaci maki satu kali, kita caci maki 1000 kali. Dia mencaci kita, kita caci maki. Neneknya, kakeknya, apanya, semua tetangganya, semua dicaci maki. Nah, itu Allah akan membalas semua perbuatan kita. Kita memukul orang yang tidak bersalah atau bersalah, kesalahannya kecil, tapi kita mukul dengan hukuman atau kita balas dengan tindakan yang berlebihan, bahaya. Hanya pernah ini
terjadi kepada Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu taala anhu. Suatu hari ini Abu Mas'ud ini memukul budaknya. Memukul budaknya. Kenapa? Karena budaknya ini tidak becus. Tidak bagus kerjanya. Membuat Abu Mas'ud ini marah. Sehingga dia pukul budaknya. Kemudian tiba-tiba dia mendengar suara. I'lam ya Aba Mas'ud. I'lam ya Aba Mas'ud. Ketahuilah wahai Abu Mas'ud. Tapi ini Abu Mas'ud tidak jelas, belum masih suara ini dari kejauhan. Tidak terlalu paham dan dia masih dikontrol oleh rasa marah. Akhirnya terus memukul. Dia terus pukul itu budaknya. Pukul. Sampai mendekat itu suara. Mengatakan, I'lam Aba Mas'ud. Akhirnya setelah Abu Mas'ud sadar, dia lihat, ternyata Rasulullah SAW yang mengatakan tersebut. Akhirnya dia lepaskan itu cambuk itu. Jatuh cambuk itu dari tangannya. Kemudian Nabi SAW berkata kepada Abu Mas'ud, A'lam Abu Mas'ud. Ketahuilah Abu Mas'ud, Anna Allah aqdaru alaika minka ala hadal. Ketahuilah wahai Abu Mas'ud. Sesungguhnya Allah lebih mampu menghukum kamu daripada kamu menghukum budak. Artinya jangan merasa bahwa kamu sebagai tuan yang kamu cambuk ini budakmu, kamu seenaknya saja pukul, seenaknya saja hukum. Kemudian Allah tidak akan menghukum. Allah lebih mampu menghukum kita. Baik di dunia ataupun di akhirat atas kesalahan-kesalahan kita. Melebihi kemampuan kita menghukum orang yang berbuat salah kepada kita. Kalau kita senantiasa menghukum orang yang berbuat salah, bahkan terkadang kita menghukum secara berlebihan, maka ketahuilah kesalahan-kesalahan kita di hadapan Allah lebih banyak. Dan Allah lebih sanggup menghukum kita dengan hukuman yang pedih daripada kita menghukum orang lain. Artinya ingat, ketika kita marah, ingat selalu bahwa apabila kita melampiaskan emosi ini, marah ini, kemudian kita melakukan sesuatu yang melebihi dari yang dibolehkan atau melakukan sesuatu yang melampaui batas, maka Allah dengan mudah mampu menghukum kita. Sama seperti kita menghukum orang yang melakukan kesalahan. Allah juga dengan mudahnya menghukum kita atas kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Kalau kita sadari ini, maka kita berusaha mencari. Jangan sampai kita merasa kuat, merasa mampu membalas, kemudian kita melakukannya, melampiaskannya, dan kita lupa bahwa Allah juga mampu membalas kita, menghukum kita atas segala kesalahan yang selama ini kita lakukan. Kemudian yang ketujuh, agar kita mampu menahan amarah, menahan tindakan buruk ketika marah, itu senantiasa mengingat pahala orang-orang yang suka memaafkan. Maafkan orang. Kalau kita balas, tidak ada kita dapat. Kalau kita balas orang dengan balasan yang sepantas, balasan yang secukupnya, maka dia tidak dapat dosa, kita juga tidak dapat pahala. Selesai satu sama satu. Lunas. Kalau kita dicaci maki, kemudian kita balas caci maki tersebut, maka lunas. Dia tidak dapat dosa karena kita sudah balas di dunia, dan kita tidak dapat pahala. Tapi kalau kita maafkan, maka kita mendapatkan pahala yang besar. Kita untung. Bukan kita untung. Kalau kita membalas, kita tidak berugi. Bahkan bisa jadi kita rugi. Tapi kalau kita maafkan, kita mendapatkan pahala yang besar. Di antaranya, seperti yang pernah kita sebutkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wal yafu wal yasfau, ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum."
Maafkan. Ya, maafkan orang lain yang melakukan kesalahan kepada kita. Apakah kalian tidak senang kalau Allah juga memaafkan kamu? Kalau kamu senang dimaafkan oleh Allah, maka maafkan orang lain. Maka dengan memaafkan orang lain, Allah juga akan memaafkan kita. Di antaranya juga hadis ini, atau ayat firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina yajtanibuna kaba'iral its", orang-orang yang meninggalkan dosa-dosa besar, wal fawahish, perbuatan keji, idza ma ghadibu hum yaghfirun, kalau mereka marah, mereka memaafkan. Ini termasuk sifat orang-orang yang bertakwa, sifat orang-orang yang beriman, sifat orang-orang yang senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia marah, dia maafkan orang lain. Wal kadhibina al-ghaidh wal 'afina 'anil nas. Wal kadhibina al-ghaidh, orang-orang yang senantiasa mampu menahan emosi. Kemudian setelah menahan emosinya, wal 'afina 'anil nas, memaafkan orang-orang. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang-orang yang senantiasa berbuat baik. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qadama ghaidhan", siapa yang menahan amarahnya, wa qadirun ala ayyam fidahu, dia mampu untuk membalas. Terkadang kita tidak membalas karena memang kita tidak mampu membalas, karena orang yang menyakiti kita lebih besar. Ya, kita takut. Tapi kata Rasulullah, siapa yang mampu menahan amarahnya, padahal dia mampu. Yang mengejek dia orang kecil, atau minimal sesamanya. Tidak ada yang menghalangi dia membalas, kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menahan emosinya, padahal dia mampu untuk melampiaskannya, da'ahu Allahu azza wa jalla ala ru'usil khalaiq yaumil qiyamah. Allah akan memanggil dia nanti di hari kiamat, di hadapan seluruh makhluk, di hadapan seluruh manusia. Jadi panggil nanti di hari kiamat, hatta yukhayyirahu Allahu minal huril aini ma syaa. Insyaallah. Di hari kemudian, orang yang mampu menahan emosinya ini, padahal dia mampu melampiaskannya, akan dipanggil oleh Allah di hadapan seluruh manusia di padang mahsyar. Kemudian Allah suruh dia untuk memilih bidadari-bidadari sebanyak yang dia mau. Baik. Dapat bidadari bagi orang yang bisa menahan emosi. Ulama mengatakan, kenapa dikasih bidadari? Karena bidadari itu tidak suka dengan orang yang pemarah. Nangkam bidadari di surga. Di dunia saja, kalau ada suami suka marah-marah, ada laki-laki suka pemarah, lari semua orang. Tidak ada perempuan yang suka dengan pemarah. Makanya dibalas dengan diberikan bidadari sesuai dengan dia mau. Kenapa? Karena dia menahan amarahnya. Dia senantiasa menahan emosi. Padahal dia mampu untuk melampiaskan. Jadi tahan. Tahan emosi. Ingat selalu kebaikan-kebaikan orang yang menahan emosi. Kemudian diantaranya juga, ketika seseorang itu marah, itu sebaiknya memperbanyak istighfar. Dianjurkan memperbanyak istighfar. Kenapa? Karena bisa jadi orang menyakiti kita, orang mengganggu kita sampai kita marah, membuat kita tidak senang, itu gara-gara dosa-dosa. Bisa jadi kita merasakan kita dicaci, kita dihina. Bisa jadi itu karena dosa-dosa kita selama. Makanya perbanyak istighfar. Supaya apa? Musibah ini, gangguan ini senantiasa bernilai pahala untuk kita. Dan senantiasa menggugurkan dosa-dosa dan kesalahan. Kita berharap semua gangguan ini menjadi penghapus dosa-dosa. Dan kita beristighfar
supaya kita bisa menahan diri, menahan emosi. Makanya ketika ini dalam Al-Quran ini dikisahkan kisahnya Nabi Musa ketika kembali dari bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala di Bukit Tur Sina. Ketika kembali mendapati kaumnya sementara menyembah berhala, menyembah sapi. Marah Nabi Musa. Walamma raja'a Musa ila qaumi. Ketika Musa kembali kepada kaumnya, Rabbana asif. Rabbana asif. Marah, murka. Murka melihat umatnya menyembah sapi. Waktu pergi umatnya masih bagus. Kenapa tiba-tiba kembali menyembah sapi? Qala bi'sa ma khalaqtumuni min ba'd. Seburuk-buruk apa yang kalian tinggalkan setelah ajiltum amra rabbikum, kalian tergesa-gesa dari urusan Tuhan. Walqal alwah. Coba bayangkan. Saking emosinya Nabi Musa, dia lempar itu laut. Lempar firman-firman Allah, kitab suci, Taurat. Saking emosinya, ini bahayanya ini. Emosi terkadang melakukan sesuatu, kalau dia sadar dia akan menyesali. Wa akhadha bi ra'si akhi yajurru. Dia ambil kepalanya saudaranya Harun. Dalam riwayat itu dia tarik jenggot. Dalam ayat lain. Qala ibn ummi. Innal Harun berkata kepada Nabi Musa ketika marah ini, Ibn innal qawma istata'uni wa kadu yaqtulunani. Saya tidak mampu menahan, saya tidak mampu mencegah mereka dari menyembah berhala ini karena mereka mendesak saya, bahkan hampir membunuh saya. Wala tushmit bil a'da, jangan kau biarkan musuh-musuh ini gembira dengan perbuatan ini. Wala taj'alni minal qawmidh dhalimin, dan jangan juga menyebabkan saya termasuk orang-orang yang zalim. Ini nasihat Harun kepada Musa ketika marah. Akhirnya marah. Nabi Musa sadar. Setelah marah mengatakan, qala rabbi ighfirli wa li akhi. Wa adkhilna fi rahmatika wa adkhilna fi rahmatika wa anta arhamur rahimin. Sini Nabi Musa beristighfar setelah marah. Supaya tidak terus-terus. Bayangkan ada orang terkadang gara-gara marah bertahun-tahun dia kenang marahnya itu. Dia lestarikan marahnya. Bahkan terkadang marahnya itu diwasiatkan kepada anak cucu. Cangkuk, bombeku itu, cucuku itu. Yang bermasalah kamu, kenapa aja lagi anak cucumu untuk marah sama orang? Ini kenapa? Karena dia tidak beristighfar ketika dalam keadaan marah. Kemudian setelah kita sebutkan tadi itu 7 hal-hal yang dilakukan ketika marah. Ketika sudah ada ini rasa marah. Maka selanjutnya kita sebutkan tentang bagaimana supaya kita terhindar dari marah ini. Jadi supaya senantiasa bersih hati kita, jauh dari sifat emosi ini. Karena kalau sudah datang emosi ini biasa kita lupa diri. Yang tadi itu terkadang dilupa semua itu. Bagaimana supaya bisa kita senantiasa jauh dari sifat-sifat marah ini. Makanya yang pertama kita harus lakukan itu senantiasa bersifat rendah diri. Tawadu. Karena biasa orang itu cepat marah karena merasa dirinya pantas untuk dihormati, merasa dirinya hebat, merasa dirinya mulia, merasa dirinya. Ketika ada ucapan orang yang mungkin tidak pantas, merasa bahwa saya tidak pantas saya diperlakukan begitu. Karena merasa dirinya hebat, merasa dirinya orang yang harus dihormati. Merendah. Mungkin orang menghinakan kita karena memang kita hina.
kita banyak kesalahan. Kayak tadi, kalau ada yang mencaci maki kita, sebaiknya kita koreksi diri kita, perhatikan diri kita. Oh, mungkin memang kita salah, mungkin kita memang begini. Jangan langsung emosi, jangan langsung marah. Ada yang menegur kita, bisa jadi tegurannya benar. Justru cacian, makian orang itu menjadi introspeksi kita. Kalau caciannya atau tegurannya atau ucapannya yang benar, maka kita perbaiki diri kita. Kalau tidak benar, maka kita tidak perlu pedulikan. Jadi kalau ucapannya benar, maka kita perbaiki diri. Kalau ucapannya tidak benar, maka tidak perlu dipedulikan. Ya. Maka maafkan saja. Cueki saja. Karena terkadang kita marah itu karena merasa kita tidak pantas. Itu kita merasa diri kita terhormat, harus dihormati, harus dipuja-puja, harus. Hanya Nabi SAW mengatakan, "Ma zadallahu abdan bi'afwin illa izzat." Allah tidak menambahkan kepada seorang hamba yang senantiasa memaafkan kecuali ditambah kemuliaan. Justru kalau kita merendah, kita justru diangkat oleh Allah Subhanahu. Tapi kalau kita merasa diri kita tinggi, biasanya kita dijatuhkan. Nah, justru rendah jika kita membanggakan diri kita, dan mengagungkan diri kita, sehingga kita merasa tidak pantas untuk dicaci, dimaki. Kemudian yang kedua, untuk senantiasa bersikap sabar. Ya. Sabar. Senantiasa menjaga diri. Sabrun jamil, wallahul musta'anu ala ma tasifun. Kemudian yang kedua atau yang ketiga, dekat-dekat dengan orang yang tidak suka marah. Nah, kalau kita bergaul dengan orang yang pemarah, lama-lama juga kita mudah terpancing. Ini bahayanya teman ini. Pilih-pilih teman. Coba lihat teman-teman yang penyabar, tidak mudah emosi, tidak mudah marah. Nah, itu lama-lama kita ketularan juga. Tapi kalau kita teman dengan orang yang mudah marah, mudah emosi, lama-lama kita ikut-ikut. Kemudian yang keempat, ingat bahwa orang benci dengan pemarah. Tidak ada orang yang senang dengan pemarah. Tidak ada orang yang suka dengan orang yang suka marah. Maka ingat itu. Maka kalau mau disenangi oleh orang, disukai oleh orang-orang, jangan suka marah. Jangan mudah emosi. Jangan mudah terpancing emosi. Dan mengingat juga buruknya sifat marah. Coba lihat orang marah itu. Merah mukanya, jelek dia. Bolak matanya. Terkadang matanya juga merah. Kemudian ucapannya buruk. Perbuatannya buruk. Jelek sekali dia orang marah itu. Kalau kita melihat bahwa orang marah itu jelek, maka kita berusaha untuk menghindari marah ini. Kemudian akibatnya. Coba lihat betapa banyak orang yang menyesal setelah dia marah. Kadang hancur rumah tangganya gara-gara marah. Setelah cerai baru menyesal. Ya. Setelah membunuh baru menyesal. Setelah masuk penjara baru menyesal. Itu coba lihat. Tanya orang-orang yang masuk penjara itu gara-gara rata-rata emosi semua. Marahnya yang diikuti. Pukul sana, pukul sini. Tusuk sana, tusuk sini. Ingat selalu bahwa akibat dari emosi itu, dari marah itu sangat. Cuma, betul. Ada marah yang baik, ada marah yang buruk. Jadi tidak bisa kita mengatakan bahwa tidak boleh marah secara mutlak. Tidak. Ada waktunya kita harus marah. Ada waktunya kita tidak boleh marah. Di antara marah yang tercela ini, itu ketika marah hanya karena membanggakan dirinya. Merasa dirinya orang terhormat. Sehingga dia, kalau saya tidak melawan ini, saya dihina. Saya rendah. Merasa dirinya rendah kalau dia tidak membalas. Merasa dirinya orang yang mulia. Ini marah yang tidak pantas. Makanya contohnya tadi itu, Nabi SAW ketika dicaci, dimaki, dihina, Nabi tidak marah. Padahal kita tahu Nabi orang mulia, orang yang paling mulia. Tapi ketika dicaci, Nabi tidak marah. Kenapa?
Karena cacian orang tidak mengganggu, tidak merusak kualitas kita. Kalau kita orang mulia, cacian orang tidak akan mempengaruhi. Biar seluruh dunia mencaci maki kita, kalau kita mulia di sisi Allah, maka kita orang mulia. Dan biar kita dipuji oleh seluruh manusia, kalau kita hina, tidak ada gunanya. Jadi tidak perlu jangan pedulikan kalau kita dibilangi kulit kita jelek, mulut kita kita pendek, kita apalah, apa celah-celah yang menyinggung fisik kita atau diri kita, tidak usah peduli, karena itu tidak berpengaruh. Yang berpengaruh itu kalau kita jelek di mata Allah. Kalau kita buruk di sisi Allah, itu baru kita harus perbaiki diri. Tapi kalau manusia, tidak ada pengaruhnya manusia. Selama kita berjalan di atas agama Allah, perintah Allah, kita baik di sisi Allah, jangan pedulikan hinaan orang, celaan orang. Kayaknya Nabi tidak peduli. Dicaci maki, dibilang orang gila, dibilang tukang sihir. Nabi tidak peduli. Kenapa? Karena itu tidak membuat dia menjadi buruk. Celaan orang tidak membuat kita jadi buruk. Justru kita ketika kita marah, terpancing, justru kita menjadi buruk. Hanya marah yang tercela itu marah karena merasa egoisme. Merasa dirinya orang hebat. Kemudian yang kedua, marah karena fanatisme. Fanatisme golongan, fanatisme suku, fanatisme apa saja. Terkadang fanatisme terhadap suku. Terkadang sesuatu yang tidak pantas kita marah gara-gara ada teman satu sukunya dihina, dia juga marah. Semuanya kita mendamaikan, bukan justru tambah memanas-manasi atau tambah membesar-besarkan masalah. Marah karena kesombongan. Ini semua marah-marah yang tercela. Terkadang juga marah atas dasar agama tapi tindakannya salah. Ini juga bahaya. Marah atas dasar agama tapi dengan cara yang salah. Dengan cara yang tidak benar. Jadi ketika ada yang mencela agama kita atau menghina agama kita, marah, tetap boleh, harus wajib kita marah. Tapi jangan sampai marah kita itu melakukan tindakan yang tidak pantas, tidak benar. Tapi dibalas sesuai dengan kita marah sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti contohnya di sini, Nabi SAW memberikan contoh di sini, ketika ada dua orang ini bersaudara, melihat saudaranya ini berbuat maksiat, marah karena melihat saudaranya berbuat maksiat. Tapi masalahnya dia mensikapi marahnya ini dengan cara yang tidak benar. Dia mengatakan, "Wallahi la yaghfirullah." Demi Allah kamu tidak akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu. Coba itu. Dia marah karena orang melakukan maksiat, tapi kemudian mengucapkan ucapan yang tidak pantas, mengatakan Allah tidak akan mengampuni kamu. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepadanya di hari kiamat, "Man dzal ladzi yata'alla 'alayya alla aghfir lahu." Siapa yang berani berkata-kata terhadap saya bahwa saya tidak akan mengampuni si fulan? Apa hakmu untuk mengklaim seorang itu tidak akan diampuni? Apa hakmu untuk mengklaim bahwa seorang itu ahli neraka? Allah mengatakan, "Fa inni qad ghafartu li fulan." Saya sudah maafkan si fulan itu yang bermaksiat itu. Wa ahbattu 'amalak. Sedangkan amal ibadahmu saya tidak terima. Tidak terima amalnya, padahal dia marah karena agama. Ya marah karena agama, tapi caranya yang salah. Boleh marah karena agama, tapi caranya harus benar. Jangan dilampiaskan dengan arogansi, merusak sana, menzalimi orang, mengambil hartanya orang. Itu musibah. Terkadang hanya satu orang yang mencaci maki agama kita.
Tapi kita hantam semua orang yang sama dengan agamanya atau sama dengan sukunya. Apa salahnya yang lain? Yang hukum yang bersalah saja, jangan hukum yang lain yang tidak bersalah. Ini biasanya marah atas dasar agama, tapi dengan cara yang tidak benar. Makanya marah yang terpuji itu marah terhadap agama. Ada orang mencaci maki Nabi SAW, kita marah, tapi dilampiaskan dengan cara yang benar. Bagaimana caranya kita membela Rasulullah ketika dicaci dan kita marah? Dengan mengamalkan sunnah. Memperlihatkan bahwa Rasulullah tidak seperti itu. Apa yang diajarkan Rasulullah adalah sesuatu yang baik. Perlihatkan. Karena terkadang musuh-musuh Islam itu tersakiti apabila kita mengamalkan ajaran Islam. Tapi justru mereka gembira kalau kita melampiaskan amarah dengan merusak, mencaci maki, menghina. Mereka gembira karena kita terpancing emosi. Tapi kalau kita marah, orang menghina agama kita, maka kita perlihatkan. Kita balas dengan memperlihatkan sifat yang mulia, akhlak yang mulia yang diajarkan dalam agama ini. Sehingga cacian makian mereka tidak tepat. Kita dicaci maki teroris. Perlihatkan bahwa kita bukan teroris. Jangan justru emosi. Mereka mengatakan agama Islam agama yang keras. Kita perlihatkan bahwa Islam agama yang toleran, agama yang menyebarkan kebaikan, menyebarkan ketenangan, kesejukan. Dan yang terakhir di antara marah yang dibolehkan ini adalah marah ketika hak-hak kita diambil oleh orang. Maksudnya apa? Ketika ada orang yang ingin mengambil harta kita, ada orang yang menghina keluarga kita, mencaci maki istri anak kita, kita marah, harus marah. Cuma itu tadi sikapnya harus benar. Jangan sampai keluarga kita dihinakan, kita tertawa-tawa saja. Marah. Tapi dilampiaskan dengan cara yang baik. Datangi orangnya, nasihati. Bahwa ini tidak pantas, ucapanmu tidak benar, kami tidak seperti ini. Datangi. Datangi dengan baik. Berkomunikasi dengan komunikasi yang baik. Sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Ini sedikit tentang makna firman Allah Subhanahu wa taala, wa'arid 'anil jahilin. Berpalinglah, menjauhlah dari perilaku orang-orang yang jahil, orang-orang yang berbuat buruk kepada kita, kita hindari. Jangan marah dan jangan melampiaskan amarah dengan cara yang tidak benar. Orang yang mampu menahan amarahnya, itulah orang-orang yang mulia akhlak. Makanya hadis-hadis yang akan disebutkan nanti dalam bab ini, semuanya maknanya sama. Intinya sama semua. Satu pembahasan saja. Satu kali saja kita baca, satu pertemuan saja. Ini semua hadisnya sama. Yaitu tentang keutamaan orang yang memiliki akhlak yang mulia. Kalau ayat 3 ayat disebutkan di atas, semuanya tentang contoh-contoh akhlak mulia. Contoh-contoh sifat-sifat yang masuk kategori akhlak yang mulia. Saling tolong menolong, saling memaafkan, amar ma'ruf nahi munkar, kemudian memaafkan, menjauhi sifat marah. Nanti ayat hadis-hadisnya, insyaallah pertemuan berikutnya kita baca tentang keutamaan orang-orang yang memiliki akhlak yang mulia. Hada wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Tafadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Penjelasan yang cukup jelas dari guru tadi tentang makna ayat khudil afwa wa'mur bil ma'ruf bil urf
wa'arid 'anil jahilin. Pembahasan yang cukup jelas tentang bagaimana kita meredakan amarah, mulai dari diam, waliyaskut, kemudian menahan diri dari gerakan, yamliku nafsahu 'indal ghadab, kemudian yang ketiga berta'awud, fasta'id billah, yang keempat merubah posisi, idza kana qa'imun falyajlis, kemudian yang kelima berwudu, idza ghadiba ahadukum falyatawadda, yang keenam mengingat balasan Allah bagi orang yang melampiaskan amarah yang buruk dengan cara yang buruk. Selanjutnya, mengingat pahala orang yang pemaaf. Waliya'fu walyasfahu. Itu beberapa poin yang kami catat dari penjelasan Guru Ta. Mungkin dari para santri dan santriwati di pondok maupun para partisipan yang hadir, ada yang ingin didiskusikan tentang tema kajian kita pada malam hari ini, yakni pemaaf, menahan amarah, atau mewujudkan amarah tanpa wujud yang buruk. Kami persilahkan bisa berkomunikasi langsung dengan Guru Ta atau kami bantu bacakan pertanyaannya lewat media chat. Fadhol kepada para santri jika ada yang ingin didiskusikan. Ayo, sambil menunggu, kami ingin memulai dengan sebuah pertanyaan. Tadi Guru telah mengemukakan tentang cara meredakan amarah ketika kita terpancing situasi sehingga memunculkan rasa amarah yang memang manusiawi. Manusia sudah pasti memiliki rasa amarah, itu tidak bisa dipungkiri. Namun kita diberi tuntunan untuk bagaimana cara meredakan amarah kita dengan beberapa arahan tadi. Pertanyaannya, ketika kita tidak berada dalam posisi orang yang marah, tapi berada di dekat orang yang marah, atau ketika orang sedang marah-marahan gitu, bertengkar lah. Pertanyaannya, bagaimana kita atau metode untuk menenangkan orang yang marah, di mana pada saat orang marah itu, seperti yang dijelaskan Guru tadi, sulit untuk masuk nasihat. Sulit nasihati lagi ketika marah. Nah, mungkin ada tuntunan ataukah cara untuk menenangkan orang yang lagi marah, temanlah atau sahabat yang lagi marah. Yang kedua, saya pribadi terkesan tadi pada poin yang keenam, mengingat balasan Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang melampiaskan amarahnya dengan buruk. Karena sifat amarah itu adalah fitrah manusia, yang dicela adalah melampiaskan amarah itu dengan buruk. Berarti ada mafhum mukhalafahnya, melampiaskan amarah dengan baik. Mungkin ada seperti itu. Tafadhal ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Jadi pertanyaan pertama tadi itu, bagaimana kalau di samping kita ada orang yang sedang marah? Jadi seperti tadi yang dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat dua sahabat ini atau dua orang yang sedang saling marahan caci maki, Nabi memberikan nasihat, mengatakan inilah alam kalimatan lau qalaha la dhahaba anhu ma yajid. Saya tahu ada satu kalimat, kalau mereka mengucapkannya maka akan hilang apa yang mereka dapat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Ini maka kita sampaikan kepada orang yang lagi marah itu tentang ucapkan auzubillahi minasyaitonirrajim. Ajarkan yang tadi kita sebutkan tadi itu. Nasihati tentang bahayanya. Seperti tadi Nabi SAW ketika melihat Abu Mas'ud marah memukul budaknya dan mengatakan, "Elam Abu Mas'ud, elam Abu Mas'ud." Situ Nabi menasihati, hati-hati. Jangan lampiaskan emosimu, jangan lampiaskan amarah. Allah lebih sanggup melampiaskan amarahnya kepadamu daripada kau melampiaskan amarah kepada budakmu ini. Kenapa? Karena terkadang kalau kita sudah marah lupa semua tadi. Makanya kewajiban kita sebagai teman, sahabat yang ada di sampingnya mengingatkan. Karena kita tidak marah, kita masih bisa pikir, kemarin ada pengajian ini katanya kalau lagi orang marah. Ketika lihat orang marah, ayo pergi baru dulu. Kalau ada kawan, kalau tidak mau baru disirangi air. Suruh beruduk, suruh duduk. Kalau dia berdiri suruh duduk. Kalau masih marah suruh tidur. Artinya nasihati, suruh sabar, isbir. Ketika Nabi SAW melihat sahabatnya ini sedang bersedih, sama saja ketika bersedih dia di kuburan menangisi anaknya, langsung mata isbir wahtasib, sabarlah. Harapkan pahala dari gangguan orang ini. Jadi kalau ada sementara dicaci, dimaki-maki atau dihina atau disakiti, dan sabar. Pahalanya besar kalau kau bersabar. Pahalanya besar kalau kau maafkan. Nasihat. Jadi itu. Nasihati dengan 7 poin tadi. Ketika kita mendapati seseorang marah dengan orang lain. Kemudian tadi ditanyakan juga tentang larangan melampiaskan emosi dengan cara yang buruk. Bagaimana melampiaskan emosi dengan cara yang baik? Itu dengan memaafkan. Itu melampiaskannya itu dengan cara yang memaafkan. Makanya pernah terjadi di masa sahabat, kalau tidak salah ini, dia punya seorang budak. Ini budaknya melakukan kesalahan. Akhirnya dia ingin memukul budak tersebut. Budak tersebut. Akhirnya budaknya itu mengingatkan tentang keutamaan orang yang menahan amarah. Akhirnya dia menahan amarahnya. Kemudian disebutkan di situ juga, saya lupa ayatnya. Disebutkan ayat. Dia setelah marah, bukan dia menghukum budak, justru dia memerdekakan budak. Coba itu, gara-gara marah kepada budaknya, dia menahan emosinya. Oh, ini ayatnya tadi itu. Wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi ketika dia marah kepada budaknya membaca ayat itu. Ketika mengatakan wal kadhiminal ghaidh, dia menahan emosi. Kemudian wal 'afina 'anil nas, kemudian dia maafkan budaknya. Wallahu yuhibbul muhsinin, maka kamu merdeka karena Allah. Ini termasuk melampiaskan amarah dengan cara yang dia lampiaskan emosinya dengan memerdekakan budaknya. Kenapa? Sebagai ulama katakan karena bisa jadi ini budaknya memang sering memancing emosinya. Maka dengan supaya aman, supaya tidak terjadi kedua kalinya, supaya tidak emosi, maka dia merdekakan budaknya. Sama seperti hadis tadi itu Abu Mas'ud al-Badri ketika memukul budaknya, setelah itu dia mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, ana utiqu hadhil abd. Saya memerdekakan budak. Jadi setelah dia melakukan kesalahan terhadap budaknya, akhirnya dia merdeka. Jadi kesempurnanya kalau ada orang melakukan kesalahan kepada kita, justru kita balas dengan kebaikan. Makanya termasuk yaitu kata Rasulullah SAW,
laisal wasilu bil mukafa'ah, walakin al wasilu an tasila man qata. Jadi silaturahim itu, menyambung silaturahim bukan kita berbuat baik kepada yang berbuat baik. Artinya kalau dia datang berkunjung ke rumah kita, kita juga datang berkunjung ke rumah. Kalau dia memberi kita hadiah, kita juga. Itu bukan silaturahim. Itu memang sudah sewajarnya, sepantas. Tapi yang menyambung silaturahim itu ketika keluarganya memutuskan dan kita yang menyambung. Ya, ada keluarga kita yang memutuskan silaturahim, justru kita. Orang yang sering mencaci maki kita, kita marah. Tidak senang dengan caci maki kita, tapi kita balas dengan memberi dia hadiah. Bisa jadi dengan hadiah kita itu hatinya menjadi luluh. Nabi ini sering melakukan ini. Kadang Nabi berbuat kepada orang yang mencaci maki dia dengan dibalas dengan kebaikan. Sehingga lama kelamaan orang yang membenci Nabi ini lama-lama baik. Ini termasuk melampiaskan amarah dengan cara yang baik. Ya, bukan hanya dengan memaafkan saja, tapi justru dengan memberi kebaikan. Ada mungkin orang yang benci kita, selalu kita dihina, selalu kita dicaci. Kita marah. Ya, karena terlalu sering juga kan pasti. Tapi kita balas dengan memberi dia hadiah, memberi dia kebaikan. Lama-lama dia tidak lagi melakukan keburukan kepada kita. Karena itu ulama mengatakan al-insanu asirul ihsan, terkadang manusia itu budak dari kebaikan. Orang yang terkadang kita beri kebaikan, awalnya membenci kita, lama-lama baik kepada kita sehingga tidak lagi menyakiti kita, tidak lagi mengganggu kita. Nah, ini di antara bentuk melampiaskan amarah dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik, menasihatinya termasuk. Terkadang perlu dibalas juga. Kalau semua cara-cara ini tidak mempan. Ya, saya bilang tadi, la yuhibbullahu jahra bisu illa man zulim. Nah, terkadang ada juga itu orang tidak mempan kalau dimaafkan. Nanti dibalas baru mempan. Artinya kalau dia dibiarkan begitu terus berbuat seperti itu, maka terkadang boleh kita menghukum. Boleh kita menghukum. Dengan hukuman yang sewajarnya. Dengan hukuman yang sepantasnya. Jangan sampai melebihi dari apa yang boleh. Seperti seumpamanya murid melakukan kesalahan. Kita marah. Terkadang kita maafkan kalau dia bisa meninggal, tetapi kalau dimaafkan terus dia berbuat seperti itu, maka boleh dihukum dengan hukuman yang pantas, tidak melampaui batas. Jadi melampiaskan ini amarah itu butuh. Seperti Nabi SAW berjihad, marah terhadap kaum munafikin, marah terhadap orang-orang yang berbuat jahat, dibalas dengan sesuai dengan aturan syari. Jadi perlu dikaji kapan kita melampiaskan, kapan kita tidak melampiaskan. Jadi kalau kita lihat masalahnya, lebih baik kita memaafkan, kita memaafkan. Tapi kalau masalahnya kita membalas atau memberi hukuman, maka kita memberi hukuman sesuai dengan kadarnya. Wallahu taala a'lam. Sebenarnya Ustaz, tadi ini ada raise hand dari santri, ada yang ingin bertanya. Ya, silakan. Fadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya ingin bertanya. Misalkan tahun yang lalu kita mencela seseorang dan kita berdosa, dan hari ini kita sudah meminta maaf kepada orang yang sudah kita cela. Apakah dosa kita terhapus atau tidak? Itu pertanyaan saya, Ustaz. Benar. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad SAW. Kalau kita melakukan kesalahan dengan ucapan
dan kita sudah meminta maaf dan dia memaafkan, maka sudah lepas dosanya. Ya, bismillah. Nama kita sudah dimaafkan. Dan ini juga kalau ada orang minta maaf, kita maafkan. Bahkan kalau dia tidak minta maaf, kita juga sudah maaf. Jadi kalau kita sudah dimaafkan, maka dosa kita sudah tidak ada. Jadi mungkin pertanyaan, bagaimana kalau dia tidak maafkan? Bagaimana kita sudah minta maaf tapi tidak dimaafkan? Maka kita sudah tidak berdosa di sisi Allah. Di sisi Allah kita sudah tidak berdosa. Hanya di sisi manusia ini dia masih berhak untuk menuntut kita di akhirat. Ya, dia punya hak untuk nanti di akhirat menuntut kita. Apakah kita balas dengan pahala? Dia minta pahala kita, terpaksa kita kasih. Karena itu haknya. Itu bahayanya kita berbuat zalim. Bahayanya kita berbuat buruk. Karena Allah tidak akan memaafkan. Artinya Allah memaafkan kita karena kita sudah memaafkan. Tapi haknya orang belum bisa kita lepas. Allah tidak akan memaafkan haknya orang. Artinya dari apa? Karena dosa itu ada dua kaitannya. Dosa itu ketika Allah melarang kita mencaci maki orang. Itu ada haknya Allah, ada haknya manusia. Haknya Allah, setelah kita bertobat, haknya Allah sudah Allah maafkan. Tapi haknya manusia yang kita caci, yang kita maki, ketika kita hina, ketika dia tidak memaafkan, maka di akhirat dia punya hak untuk meminta pertanggungjawaban di akhirat. Nah, maka kita siap-siap. Siapkan amal kebaikan kita yang akan kita bayarkan kepada dia. Nah, makanya ada satu riwayat, satu hadis. Di hari kiamat, datang seseorang menuntut saudaranya. Ya Rasulullah, mengatakan, ya Allah, ini orang punya kesalahan sama saya. Saya mau minta dia balas. Dia bayar kesalahannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, maafkan dia. Maafkan teman. Dia mengatakan, tidak, saya tidak mau maaf. Ini di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus dia. Sahabatnya sudah minta maaf, tapi tidak dimaaf. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan kepada orang ini surga. Memperlihatkan suatu rumah yang besar, surga, yang mewah, yang megah, kepada orang yang marah ini, yang minta pertanggungjawaban ini. Kata, dia bertanya, ya Allah, sungguh indah rumah yang ada di surga ini, sungguh mewah. Untuk siapa ini? Rumah ini. Kata Allah, liman yamliku saman, bagi orang yang memiliki harganya. Dia bertanya, wa ma saman? Apa harganya? Dan harganya kalau kau memaafkan saudara. Kalau kau maafkan orang yang kamu tuntut ini, kamu dapat ini surga. Akhirnya dia mengatakan, saya sudah maaf. Ini Allah masukkan dia ke dalam. Jadi kalau di dunia ada orang kita sakiti dan dia tidak memaafkan, di akhirat masih dia menuntut. Nanti di akhirat kita lihat apakah Allah kasih kita keringanan atau Allah membuat dia memaafkan kita nanti di akhirat. Allah itu makanya banyak-banyak mendoakan dia. Semoga Allah bukakan hatinya memaafkan kita. Berikan dia kebaikan, kasih dia hadiah-hadiah. Sebut kebaikan-kebaikannya di hadapan orang. Akui kesalahan kita, saya banyak salah sama dia. Bagaimana caranya supaya dia memaafkan kita di dunia? Kalau di akhirat tidak ada yang tahu. Bagaimana nanti di akhirat, apakah dia memaafkan kita atau tidak? Wallahu ta'ala a'lam. Terima kasih banyak Ustaz atas jawabannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu. Alhamdulillah. Ada satu. Masih ada satu. Siapa lagi? Silakan. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, saya mau bertanya, apa yang kita lakukan jika orang lain mencela orang tua, tapi dia sudah minta maaf dan dia mengulanginya lagi? Apakah kita memaafkannya lagi atau bagaimana, Ustaz? Itulah pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "La'anallahu man la'ana walidayhi." Allah Subhanahu Wa Taala melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayal'anu ar-rajul walidayhi? Apakah ada seseorang melaknat kedua orang tuanya? Sudah mengatakan, ar-rajulu yasubbu abar rajul. Seorang mencela bapaknya orang lain. Fa yasubbu ar-rajulu abahu. Sehingga orang itu membalas mencaci maki ibu dan bapak. Itulah tanda bahwa dia melaknat kedua orang tua. Artinya apa? Seorang dikatakan mencela orang tuanya ketika dia mencela orang tua orang lain, kemudian orang lain itu membalas mencela orang tuanya dia. Berarti dia yang menyebabkan orang tuanya dicela, dilaknat. Ini gara-gara kamu, orang tuamu dicela orang lain. Kenapa? Karena kamu pertama kali memulai. Nah, makanya di sini pertanyaannya tadi, bagaimana kalau orang melaknat orang tua kita? Ya, makanya jangan membalas, nasihati saja, ya, atau adukan kepada orang yang berwenang, yang punya kuasa. Kalau santri, laporkan kepada pembina, laporkan kepada guru, atau laporkan kepada yang berwenang. Jangan kita membalas. Karena kalau kita membalas, terjadi caci maki. Sehingga dia caci maki orang tua kita, kita caci maki. Sehingga kita, kedua orang tua kita sedang caci maki terus. Karena kita juga ikut mencaci, ikut membalas. Jadi, nasihati. Jangan membalas. Karena kalau kita membalas, dia lebih melakukan yang sama saja, tidak berhenti. Tidak ada henti-hentinya saling mencaci maki kedua orang tua. Bahkan terkadang bukan kedua orang tua, saudara yang masuk juga. Kakek neneknya juga masuk, keluarga merambat terus. Karena apa? Karena kita tidak mampu menahan diri, menahan emosi. Caranya, lakukan tindakan pencegahan. Laporkan kepada orang supaya dia dihukum, supaya tidak melakukan perbuatannya untuk kedua kalinya. Karena kalau kita yang membalas, dia tidak akan henti-henti, tidak akan berhenti dari tindakannya. Laporkan kepada orang yang berhak, pada pembina, kepada polisi lah, atau apa siapa saja. Karena ini termasuk pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik. Kalau memang levelnya level tinggi. Misalnya kalau anak-anak itu biasanya ya bukan di level tinggi, artinya tidak sampai kepada pencemaran nama baik. Tapi kalau sampai kepada pencemaran nama baik, itu bisa dilaporkan kepada yang berwenang. Jadi intinya apa? Jangan membalas. Karena dengan membalas hanya akan memperkeruh masalah. Apalagi kalau dibalas dengan tindakan cacian dibalas dengan pukulan. Ini hanya bisa membuat masalah yang lebih besar. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Ya. Terima kasih banyak Ustaz. Apresiasi juga kepada para santri yang telah bertanya. Ya. Karena bertanya itu pintu ilmu. Ilmu akan terbuka ketika berani bertanya. Syukran kepada Guru Tak atas pemaparan dan ilmunya pada malam hari ini. Dan untuk keberkahan kajian kita malam hari ini yang diselesaikan oleh para malaikat, kami persilahkan Guru Tak untuk memberkahi dengan doa. Tafadhal. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين من الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم ارزقنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من لا ينفع ومن لا يخشى لا تشبع ومن داء لا يستجاب له. اللهم ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan kajian kita malam hari ini dan insya Allah akan kita lanjutkan di pekan depan. Billahi taufiq wal hidayah wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.